Akhirnya setelah berapa bulan ya, kayaknya 2 bulan sih, kayaknya 2 bulan dari bulan Oktober awal, dan kita baru upload Desember awal juga ini ya. Akhirnya kita upload juga. Buat yang belum tahu, loh Dav, kenapa kamu nggak upload sih? Ya soalnya kita hiatus ya, istirahat dulu, nggak upload konten dulu. Soalnya ngedit itu lumayan lama sih sebenarnya. Kalau misalnya kita ngedit video tuh wah lamanya bener-bener lama sih. Untuk kualitas, demi sebuah kualitas kita rela demi uploadnya lama, demi kita rela ngedit lama demi sebuah kualitas yang sempurna. Kata-kata hari ini bro. Jadi untuk hari ini kita bakalan bahas film Agak Lain 2. Kalau video yang terakhir itu kita upload konten tentang membahas lagu Tarot dari band Fish. Itu menurutku lagunya bagus banget sih, tapi masih kalah dengan Nina ya. Pas itu aku bilang di ending seperti itu ya, di ending video aku bilang seperti itu. Tapi kali ini kita bakalan bahas film Agak Lain 2, Menyala Pantiku. Nah, jadi buat yang belum tahu, ini film Agak Lain 2 Menyala Pantiku ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya? Jadi film Agak Lain 2 ini menceritakan tentang 4 sekawan, yaitu ada Oki Rega, Benedion, Indra Jegel, dan Boris Bokir. Mereka ini sedang menangkap anak dari wali kota. Nah, mereka ini sudah sering melakukan kasus untuk menangkap pembunuh ini, tapi tidak pernah tertangkap gitu ya. Dan mereka terancam akan dikeluarkan. Nah, suatu hari mereka mendapatkan sebuah informasi bahwa sang pembunuh kota ini bersembunyi di sebuah panti jompo. Dan disinilah awal petualangan mereka untuk menangkap, mencari tahu siapa sebenarnya dalam dibalik kasus wali kota ini. Dan disitulah ceritanya seru, karena di sini ada plot twist. Dan jujur plot twistnya menurutku cara pengungkapannya itu secara pengungkapan cerita itu menurutku bagus sih. Dalam artian sebenarnya itu dari secara plot cerita naskah itu bagus sih. Dan ini filmnya itu temanya, fasenya itu cepat. Bukan tema sih, lebih ke fasenya itu cepat. Jadi kalian kalau nonton itu sebenarnya durasinya itu sekitaran 2 jam. Tapi kalian nonton loh kok kayak 1 jam 30 menit. Karena emang fasenya itu secepat itu. Dan secara komedi-komedi dalam film Agak Lain Menyala Pantiku ini bagus-bagus sih, dan sangat relate untuk Indonesia. Contohnya Walid. Walid nak Dewi boleh. Boleh. Lalu ada lalu ada setan-setan Indonesia. Jadi itu pokoknya komedi-komedinya tuh bagus. Tapi setiap momen komedi itu ada sedih. Jadi gini, momen komedi, 靚仔，我忍你好耐㗎啦，出嚟啊！ sedih, komedi lagi, lalu jalan santai, komedi lagi, sedih. Fasenya itu komedi sedih, komedi sedih, komedi sedih. Buat beberapa orang itu pasti akan rasanya tuh capek banget. Tapi menurutku nggak capek sih kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya kita lihat dari perspektif jauh, perspektif luas, itu capek banget sih. Dan ada satu poin penting yang ingin aku sampaikan, dan ini menurutku agak merusak ceritanya sih, yaitu subplotnya itu menurutku nggak nyambung sama sekali sama ceritanya. Jadi setiap 4 karakter ini itu punya subplot masing-masing. Nah, subplot ini menurutku itu kurang masuk sama tema ceritanya. Tema ceritanya tuh bagus, nyambung semuanya tentang sebuah ikhlas. Tapi ada satu permasalahan, yaitu ada di resolusinya, yaitu resolusi di Boris Bokir. Menurutku subplotnya dia bagus sebenarnya, cuman penyelesaiannya kok tiba-tiba. Yang awalnya kita dibuat gini, ya sedih banget ya kalau misalnya jadi dia, tiba-tiba di ending loh kok jadi kayak gini, kok tiba-tiba bahagia cepet banget gitu loh, kayak loh kok tiba-tiba gitu loh, kayak tiba-tiba banget, nggak ada kenapa dia tiba-tiba kayak gini gitu loh, nggak nyambung sama berbagai permasalahan cerita. Contohnya di subplotnya Oki Rengga yang loh kok ini oke, ceritanya gini tapi kok kurang dieksplor, cuma jadi ya udah dia punya masalah doang, udah ditempel gitu doang. Lalu juga ada yang kalau ini kecuali ya, pengecualian buat Indra Jegel itu bagus.
ada satu karakter namanya Koaching yang dia punya hubungan sama Indra Jegel, dan dia ada satu kalimat, satu dialog, cukup satu dialog aja udah menjelaskan hubungan Indra Jegel dengan Koaching. Itu bagus banget sih, yaitu kalau lu ngerasa nggak punya bapak, lu bisa jadiin gue sebagai bapak, kita kan sama-sama tukang. Damn, itu udah membungkus seluruh cerita saplot tentang Indra Jegel dengan bapaknya itu seperti apa. Itu udah tervisualisasikan oleh Koaching gitu loh, dan itu bagus banget. Indra Jegel itu paling bagus. Kalau masalah Benedion gimana bang? Kalau Benedion itu menurutku juga sama aja sih kayak Oki Rengga dan Boris Bokir. Yang paling bagus sih menurutku Indra Jegel sih. Ya menurutku sih saranku aja kalau misalnya mau ngasih subplot kayak gitu mending ke Indra Jegel aja daripada ke yang 3 lainnya ujung-ujungnya nggak dipakai juga kan. Kalau misalnya Boris Bokir itu bagus, dia dikasih semacam sebuah build up untuk kita ke konflik yang dia rasakan, dan itu bagus build upnya. Tapi sayangnya resolusinya, aku juga udah duga sih kalau misalnya ini pasti resolusinya bakalan ancur-ancuran sih. Ya sebenarnya bener-beneran ancur-ancuran resolusinya tuh. Wah, tapi kalau Indra Jegel itu bagus banget dia. Bagaimana ceritanya berjalan, kita beneran tegang gitu loh. Kita ngerasain tegangnya di contohnya pas Indra Jegel dan Benedion lagi nyari-nyari berkas-berkas tentang siapa nih pembunuh dari anak wali kota nih. Itu pas ada orang masuk ke ruangan, wah itu tegangnya minta ampun karena kita udah masuk ke perspektif karakternya. Justru disitulah subplot itu digunakan. Subplot itu kan salah satunya digunakan untuk kita merasakan empati, merasakan apa yang dirasakan oleh karakter di dalam film. Dan itu bagus banget. Dan kita dari masuk ke filmnya, tapi masalahnya resolusinya juga harus dibenerin. Resolusi itu harus dibenarkan. Biar apa? Biar kita makin emosional lagi, kita makin memorable lagi sama karakternya. Karakternya memorable nggak? Memorable banget. Itu penulisannya keren banget. Penulisan dialog-dialog, penulisan komedi itu bagus. Rasanya itu kayak natural banget. Kita bener-bener, wah ini natural bener, ini orang-orang beneran kita ngobrol, dialognya itu nggak ada yang kaku, sama sekali nggak ada yang kaku. Bagus-bagus semua, aktingnya bagus-bagus semua menurutku. Kalau untuk masalah visual ini bagus banget sih. Dari pengambilan perspektif kameranya itu bagus, visual tajam dan makin bagus gitu loh. Aku makin suka sih sama film Indonesia karena secara visual itu benar-benar bagus. Tekstur rumah-rumah yang, wah ini rumah udah lama, udah tua, udah karatan, dan juga visual panti jomponya itu bener-bener kayak panti jompo beneran gitu loh. Dan wah bagus-bagus itu detailnya, visualnya. Dan sekarang kita mulai musik. Wah ini musiknya bagus banget sih. Di awal film, di opening scene itu udah grande action, yaitu dimana penangkapan pembunuh wali kota. Itu bener-bener actionnya itu bagus banget itu loh. Dari roll kamera itu kita dimulai dari puk, lalu berpindah ke Indra Jegel yang lagi nyetir mobil. Weng, itu keren banget sih, keren banget actionnya, no debat. Dan apalagi pas mereka habis nangkap penjahatnya itu, terus mereka kasih aura farming, mereka jalan berempat, lalu muncul teks judul agak lain menyala pandriku. Bagus banget itu opening scene-nya itu. Gila, opening scene-nya itu absolute cinema sih, bagus banget sih. Dan itu cukup untuk menghook audience untuk menonton filmnya sampai selesai. Dan mungkin ini aja ya yang mau aku sampaikan di film Agak Lain 2 ini, Menyala Pandiku. Aku belum nonton film yang pertamanya, jadi aku belum terlalu bisa untuk membandingkan Agak Lain pertama dan Agak Lain kedua bagus yang mana, karena aku belum nonton Agak Lain yang pertama. Oke, jadi untuk final score yang aku bisa berikan untuk Agak Lain Menyala Pandiku adalah, mohon maaf banget, 7,8/10. Kenapa kok nggak 8, nggak 9 gitu? Padahal ini secara film perfect banget. Karena kelemahan yang aku ceritakan tadi. Coba aja kalau misalnya secara resolusi subplot mereka, pendalamannya itu dibenerin lagi, pasti bakalan bagus banget. Dan mungkin segitu aja yang ingin aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.